Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Serdar Pahlawi. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah berita yang ini sifatnya privasi, tapi nuansa politiknya itu sangat kental sekali. Berita apakah itu? Tentu berita yang saya maksud adalah terkait dengan acara privasinya Pak Jokowi, yaitu pernikahan anak beliau, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono, yang dimana ini adalah acara pribadi, akan tapi nuansa politiknya itu sangat kental. Kira-kira apa judul berita yang akan saya baca? Kali ini saya kutip dari suara.com dengan judul Anies disebut bakal curi panggung di pernikahan Kaisang Erina, panitia dibikin pusing soal mitigasi. Anies Baswedan dikonfirmasi bakal datang ke pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Hal ini yang kemudian mengundang sorotan tersendiri di mana Anies seringkali disebut menjadi antitesa Jokowi. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menyebutkan bahwa Anies bakal mencuri panggung di pernikahan Kaisang Erina. Ya, ini sangat tricky, mau dikesankan bahwa lebih baik Anies diundang daripada tidak diundang. Kalau nggak diundang nanti dibilang Pak Jokowi dendam dong, kata Rocky Gerung. Anies dibujuk untuk datangkan, ini ada hitungan psikologi politik. Dengan cerdik pasti Anies datang, nggak mungkin diolok-olok. Dia menghitung euforia nasional ada di sana, imbuhnya. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebutkan bahwa keputusan tim Jokowi untuk mengundang Anies mungkin membutuhkan banyak waktu. Kehadiran Anies bakal merepotkan panitia agar bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu tidak mencuri panggung. Saya bayangkan memutuskan mengundang Anies mungkin 3-4 jam debatnya itu. Dan berikutnya diskusi bagaimana cara panggung itu tidak diambil oleh Anies, ujar Rocky Gerung. Kalau Anies tak dianggap curang, kalau Anies tak datang dianggap curang. Tapi kalau Anies datang, mitigasinya gimana? Jadi pusing itu bagaimana caranya karena headline pasti bakal ke Anies, imbuhnya. Sebelumnya sudah dikonfirmasi bahwa Anies Baswedan memang dipastikan akan hadir di pernikahan Kaisang dan Erina. Ya, Mas Anies akan hadir acara pernikahan Kaisang, kata Ketua DPP Partai Nasdem bidang pemenangan pemilu Effendi Khairi saat dikonfirmasi suara.com Jumat 9 Desember 2022. Jadi hadirin para pemirsa, pertama kita mengucapkan selamat dulu kepada Kaisang Pangarep dan Erina Gudono atas pernikahannya semoga menjadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah tentunya. Seperti saya sebutkan di awal bahwa hari ini pernikahan ini merupakan acara privatnya Pak Jokowi, akan tapi nuansa politiknya sangat kental. Kenapa sangat kental? Ya memang karena berhubung juga sekarang lagi masa-masa kondisi suasana politik. Ada hal positif yang kita lihat pada acara pernikahan kali ini, yaitu di mana Jokowi mengundang tokoh, tidak hanya tokoh di internal pemerintahan, akan tapi tokoh-tokoh di luar sekaligus yang menjadi pengkritik pemerintah pun diundang, seperti Ramli, Rocky Gerung dan termasuk dan tokoh-tokoh yang lain. Akan tapi dari semua undangan tersebut, Rizal Ramli sudah memastikan tidak akan hadir pada acara ini karena tidak tahu apa alasannya. Terus Rocky Gerung juga tidak bisa hadir karena beliau harus mengisi kuliah di suatu acara. Terus begitu juga, akan tapi yang paling menghebohkan adalah ketidakhadiran Surya Paloh pada acara kali ini. Padahal kita ketahui bersama bahwa Surya Paloh merupakan tokoh yang sangat dekat dengan Joko Widodo. Bukti kedekatannya itu adalah menurut pengakuan Surya Paloh, dia kerap melakukan pertemuan dan diskusi politik dengan Jokowi di setiap bulannya guna membahas kondisi bangsa, kondisi politik dan sebagainya. Kan tapi sangat mencengangkan pada kesempatan kali dia tidak akan hadir disebabkan karena alasan kesehatan. Tapi orang tidak percaya begitu saja. Ini pasti ada kaitannya dengan pendeklarasian
Anies Baswedan selaku capres dari Partai Nasional Demokrat pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Kembali ke Anies, ini benar-benar akan menjadi tapi sebelum saya ke sana, diundangnya Anies sebagai dalam pada acara pernikahan kali ini, saya membacanya seperti ini. Ini Pak Jokowi ingin memberikan pesan kepada publik bahwa sebenarnya antara beliau dan Anies itu tidak ada masalah. Buktinya dia diundang sekarang di istana di acara pernikahan Kaisang. Padahal dalam sebenarnya kita ketahui dalam kondisi sosial tertentu ya, ketika seorang tidak memiliki masalah misalnya atau memiliki dendam dan lain sebagainya, ketika mengadakan suatu acara pasti dia tidak akan mengundang si lawannya itu. Adapun misalnya lawan tetap diundang, pasti dia tidak akan hadir. Tetapi kondisi ini berbeda. Seperti saya sebutkan di pertengahan tadi itu, bahwa yang diundang adalah bukan hanya dari internal pemerintah saja, tokoh oposisi atau tokoh di luar pemerintah pun diundang, seperti Rocky Gerung, Rizal Ramli, dan Anies Baswedan. Dan sepertinya ini adalah akan menjadi panggungnya Anies Baswedan ya. Bagaimana misalnya nanti ketika Anies Baswedan datang, terus di sana sudah ada sudah ada tokoh-tokoh nasional seperti Bu Mega, ada Bu Puan, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto. Terus seandainya Anies Baswedan mengajak mereka bersalaman atau menyapa atau sekedar menyapa mereka, itu tentunya akan menjadi bisa menjadi trending topik di media sosial, dan menjadi puncaknya adalah ketika Anies Baswedan bersalaman dengan Jokowi. Kira-kira akan seperti apa ekspresi kedua tokoh ini, dan kira-kira apa yang akan diucapkan oleh Anies Baswedan pertama kali kepada beliau, kepada Joko Widodo. Tentu kalau ke pengantin sudah jelas pasti akan mengucapkan selamat Adinda atas pernikahannya, semoga bahagia dan mendapat bahasa-bahasa formal itulah, sakinah mawaddah dalam hal sebagainya. Sekali lagi menarik untuk kita tonton besok pagi atau bahkan nanti malam ini, apa tagline di media sosial terkait dengan kehadiran Anies Baswedan di acara Kaisang Pangarep. Tentu ini adalah benar-benar akan menjadi panggung bagi Anies Baswedan untuk lebih meningkatkan elektabilitasnya kali ini melalui Kaisang Pangarep. Dan tentu ini saya yakin sudah seperti analisisnya Rocky Gerung tadi itu, sudah pasti bakal diantisipasi agar jangan sampai ini benar-benar dimanfaatkan oleh Anies Baswedan sehingga tentu menjadi bumerang tersendiri bagi kubu lawan misalnya. Itu hal juga yang perlu dicermati terkait dengan undangan Anies Baswedan adalah kira-kira siapa yang punya inisiatif untuk mengundang beliau. Apakah ini inisiatif dari Presiden Jokowi sendiri atau inisiatif dari para penasehat atau siapa? Kita tidak tahu. Ada dilema juga. Seandainya Anies Baswedan diundang, ini akan menjadi panggung politik baginya. Sementara Anies Baswedan itu sendiri bukan calon dari Pak Jokowi. Sementara kalau tidak diundang, seolah memberikan kesan kepada publik bahwa Jokowi itu ada dendam kepada Anies Baswedan. Padahal mereka sudah memiliki hubungan yang sangat harmonis di awal-awal Pak Jokowi. Bahkan Anies Baswedan pernah menjadi menterinya Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden pada tahun 2014. Anies Baswedan merupakan salah satu jubir dari juru bicara kampanyenya Pak Jokowi. Tapi itulah politik. Dulu kawan, sekarang lawan. Sekarang lawan bisa jadi beberapa waktu ke depan adalah kawan. Setiap kesempatan saya mengatakan bahwa dalam politik tidak ada yang abadi. Ya. Pertemanan juga permusuhan itu tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Dan ini pesan tapi sebagai public figure, sebagai para orang-orang penting di negeri ini harus benar-benar memberikan teladan yang baik kepada rakyat ini terkait dengan agar jangan sampai
politik permusuhan itu yang lebih utama ditonjolkan. Positifnya adalah dengan saya sangat setuju dengan diundangnya Anies Baswedan kali ini ke pernikahan anaknya presiden. Seperti yang sampaikan di awal bahwa Pak Jokowi ingin menampilkan kepada rakyatnya bahwa antara dirinya dengan Anies Baswedan tidak ada masalah apa-apa, ya. Itu tidak ada masalah apa-apa. Eh, yang mempermasalahkan mungkin adalah orang-orang di sekitarnya atau orang-orang mungkin yang memframing bahwa seolah Presiden Jokowi itu tidak ada masalah. Dan ini buktinya. Ini beberapa waktu yang lalu juga ketika Formula E, ya, ketika Formula E, Pak Jokowi datang Pak Jokowi datang ke acaranya untuk meresmikan acara Formula E tersebut. Terus atau yang terbaru ketika Anies akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun datang ke istana untuk berpamitan kepada Presiden Joko Widodo. Artinya hal-hal yang harmonis, romantisme seperti inilah seharusnya yang harus ditampilkan oleh tokoh-tokoh kita di atas sana, di Jakarta sana, di istana sana, untuk menimbulkan rasa adem ayem di tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak terpecah belah, tidak terpolarisasi seperti saat ini. Ada kadrun, ada kampret, dan kita berharap ini semua akan dihadiri dan harmonisasi, ya, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi filosofi bangsa kita benar-benar diwujudkan, tidak terpecah belah seperti saat ini. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan topik-topik yang lebih menarik lagi.